Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita refleksi diri sejenak bersama Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Kejadian 17 ayatnya yang pertama sampai dengan 9. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun." Sebagai orang tua, mungkin kita pernah mengalami hal ini. Kita pernah berjanji sesuatu kepada anak kita, tapi ternyata tidak bisa kita tepati. Mungkin kita punya alasan yang masuk akal. Terlalu sibuk, ada hal yang mendesak yang terjadi,
atau memang situasinya berubah. Tapi dari sudut pandang seorang anak, bisa saja semua itu tidak banyak berarti. Yang mereka lihat hanyalah satu hal: papa atau mama tidak menepati janji. Sakit, kecewa, dan kadang membuat mereka bertanya-tanya, apakah janji itu memang benar-benar penting? Dan bukan cuma ke anak. Kita juga sering membuat janji kepada diri sendiri. Janji untuk mulai lebih rajin membaca Alkitab, lebih konsisten berolahraga, atau lebih menjaga pola makan. Tapi kita tahu, kadang bukan karena kurang niatnya, tapi justru kemalasan atau keteledoran kita sendiri yang membuat janji-janji itu tinggal janji. Kita kecewa, dan seringkali kita menjadi terbiasa dengan ketidaktepatan. Di tengah semua ketidakkonsistenan itu, kita punya satu pengharapan yang tidak berubah. Allah yang setia pada janjinya. Allah yang bukan hanya setia, tapi juga yang berinisiatif membuat perjanjian dengan manusia. Dalam bacaan kita hari ini, kita melihat bagaimana Allah terlebih dahulu datang kepada Abraham dan mengikat perjanjian dengannya. Ia berjanji akan menjadikan Abraham bapa sejumlah besar bangsa. Ia juga berjanji untuk menyertai keturunan Abraham, bahkan menjadi Allah bagi mereka. Sebuah janji yang tidak pernah berubah. Saat kita merenungkan janji itu, hati kita ditenangkan. Kita disadarkan bahwa janji Allah tidak tergantung pada kondisi dan tidak berubah karena kelemahan manusia. Kesetiaannya adalah dasar dari pengharapan kita. Dan sebagai anak-anak Allah yang hidup dalam perjanjian itu, melalui iman kepada Kristus, kita juga menerima janji penyertaan yang sama. Kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan, dan Tuhan sendiri berjanji untuk menyertai kita dalam segala musim hidup. Yang luar biasa, janji itu tidak berhenti pada kita. Janji itu juga berlaku bagi keturunan kita. Maka menjadi sangat penting bagi kita untuk mewariskan iman, bukan hanya dalam kata-kata, tapi juga dalam hidup sehari-hari, menunjukkan siapa Allah yang setia itu lewat tindakan kita. Malam ini, mari kita renungkan kembali. Begitu banyak janji manusia yang bisa dilupakan, tapi janji Tuhan tidak pernah gagal. Mari kita naikkan syukur atas pemeliharaan dan kesetiaannya. Karena Allah yang memulai perjanjian itu adalah Allah yang akan setia menyelesaikannya. Bapa yang baik, kami bersyukur karena kami dimiliki oleh Engkau, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni kami jika seringkali kami tidak setia kepadamu ya Tuhan. Kami lebih memilih hidup sesuai dengan keinginan kami. Biarlah malam hari ini kami kembali menyandarkan hidup kami kepadamu, karena kami telah melihat bukti nyata kesetiaan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Allahku. Segala hormat, puji dan kemuliaan hanya untuk Engkau, Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurna
Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus